Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Hari berlanjut dengan nada-nadanya. Kadang terdengar merdu, kadang pula terdengar pilu dan menyayat hati. Namun setiap insan tetap menikmati alunan itu. Semua tetap melukis dengan goresan tinta hati, meskipun ada sandiwara di sebaliknya. Begitupun dengan Nyimastri. Sandiwara yang dimainkan tampaknya mulai tercium oleh Ki Marto. Lelaki tua itu terlihat semakin gusar setiap kali mengunjungi Nyimastri. Mungkin dia harus menyediakan janin tunggal selanjutnya, tapi Nyimastri belum juga menuruti birahinya. Merasa ada yang janggal, Ki Marto mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, dia juga membangkitkan gairah Nyimastri dengan melakukan hubungan badan secara gaib. Ki Marto mempergunakan ilmu ngimpi, atau yang dikenal dengan ilmu bercinta jarak jauh. Dengan ilmu kiriman itu, dia berharap Nyimastri kembali mau melayaninya di ranjang, demi janin terakhir dari istri sirinya itu. Tapi sayang, meski mendapat teror mimpi tidak senonoh, Nyimastri tetap teguh pada pendiriannya. Setiap kali Ki Marto datang, dia beralasan macam-macam demi menghindari persetubuhan. Pada akhirnya, habislah kesabaran Ki Marto. Dia pun membuat jampi-jampi yang dicampur ke dalam minuman. Setelah Nyimastri meminumnya, wanita itu langsung merasakan rangsangan hebat mendayu di sekujur tubuh. Ki Marto tersenyum menang atas keberhasilannya. Dia berpikir jika akan bertambah mudah kalau Nyimastri berhasil menjadi korban selanjutnya. Akan tetapi satu hal tak terduga terjadi di malam itu. Belum sempat melakukan hubungan intim, satu serangan gaib menyasar pada Ki Marto. Sesosok api bulat kecil melesat ke arah jantungnya. Dengan sigap, dia pun memasang kuda-kuda sambil menahan gumpalan api itu dengan kedua tangannya. Sementara mulutnya terus berkomat-kamit merapal mantra. Bersama dengan datangnya angin kencang, gumpalan api itu pun melesat keluar rumah. Namun kembali datang serangan demi serangan gaib yang beruntun. Hal itu membuat Ki Marto terdesak dan kewalahan. Dia pun memilih melakukan pertarungan di luar rumah. Serangan bertubi-tubi mampu ia tangkal. Ketika keadaan mulai tenang, dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Dia yakin akan ada serangan demi serangan lain yang datang. Nantinya, dari rumah dia lebih aman dan lebih mudah menghadapi musuh-musuhnya. Karena selain sudah dipagari gaib dan dijaga oleh makhluk tak kasat mata, juga dapat melihat siapa orang yang berani menyerang. Dan dari rumah itu juga mampu mengembalikan kiriman gaib tersebut. Tanpa memperdulikan Nyimastri yang penuh gairah, Ki Marto langsung beranjak tanpa pamit. Sepeninggal Ki Marto, Nyimastri masih dalam gejolak gairah. Dan di malam itu secara kebetulan, datanglah seorang lelaki bernama Rawi, yang tidak lain adalah iparnya, yakni dari almarhum suaminya. Lelaki yang sedari siang mencari rumah Nyimastri itu merasa lega saat menemukan orang yang dicari. Tujuannya sederhana saja. Rawi akan mengundang Nyimastri di hari perkawinannya yang akan diselenggarakan 4 hari lagi. Dia merasa berhutang budi, karena semasa kakaknya masih hidup dulu, merekalah yang merawatnya.
Dan malam itu, Nyi Mastri tidak bisa membendung nafsu yang telah dibuat oleh Ki Marto. Dia memberikan rayuan dan memberi rangsangan pada Rawi. Tidak dapat dipungkiri, Rawi pun masuk dalam pesona sang kakak ipar. Dan terjadilah hubungan terlarang di malam itu. Merasa sangat bersalah, Nyi Mastri pun menangis minta maaf atas apa yang telah terjadi. Dia sendiri tidak tahu dan tidak sadar dengan apa yang menimpanya, sehingga seperti dirasuki setan. Di satu sisi, Rawi yang juga diliputi rasa bersalah mempertanyakan tentang siapa sosok suami Nyi Mastri, sosok pengganti kakaknya. Dari pertanyaan itulah, Nyi Mastri teringat akan kehadiran Ki Marto. Dia pun yakin yang telah membuatnya di luar kendali pasti ulah suaminya itu. Rasa cemas ketika merasuki jiwanya. Nyi Mastri yakin jika Ki Marto akan kembali menemuinya. Lelaki sakti itu membutuhkan janin kelima darinya sebagai tumbal. Ucap Nyi Mastri sambil menghapus air mata. Dia yang tidak ingin merusak masa bahagia sang adik ipar, menyimpan kisah rumit kehidupannya. Lain hal dengan Rawi. Lelaki itu tahu kekalutan yang dirasakan Nyi Mastri. Rawi tetap berdiam diri di tempat, meski Nyi Mastri mendesaknya agar segera beranjak. Dia tetap kukuh meminta penjelasan dari kakak iparnya itu. Merasa takut akan kehadiran Ki Marto, dengan terpaksa Nyi Mastri memberitahukan apa yang terjadi dalam perjalanan hidupnya selama ini. Termasuk pula dengan kisah janinnya yang selalu hilang di dalam kandungan, dan diyakini sang suami yang telah menghancurkan harapannya untuk memiliki seorang anak. Dari itulah, dia menghindar untuk berhubungan badan. Tapi ternyata Ki Marto mempunyai akal demi kehamilan mautnya. Dan jika tahu telah bersetubuh dengan Rawi, tentu bukan dirinya saja yang terancam mati. Rawi juga ikut terdampak. Rawi terdiam mendengar penjelasan Nyi Mastri. Dia tidak habis pikir jika ternyata suami Nyi Mastri adalah Ki Marto, seorang yang disegani dan dihormati di kampung bahkan sampai ke kampung lain. Dia paham betul dengan kehebatan yang dimiliki Ki Marto, jadi tidaklah mungkin jika melakukan perlawanan demi masa depan Nyi Mastri. Setelah berpikir dan merenung sejenak, Rawi pun memberi keputusan demi mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Dia memutuskan minggat bersama Nyi Mastri. Dia siap dengan apapun yang akan terjadi. Aja duwe pikiran kaya ngono. Rawi, kowe wis ketemu jodohmu, Mulya. Dan aku dhewe sing ngadepi Marto. Ucap Nyi Mastri tidak terima dengan keputusan yang diambil Rawi. Akan tetapi, Rawi tidak mau menuruti kemauan Nyi Mastri. Dia sudah bulat dengan tekadnya. Dia pun memaksa Nyi Mastri mempersiapkan apa yang dibutuhkan dan mengajak sang ipar segera beranjak minggat. Fajar menyingsing menggantikan laju gelap. Gerombolan binatang malam mulai menghilang satu persatu, melanjutkan hidup di peristirahatan. Ki Marto telah berhasil mengalahkan para sakti yang ingin menghabisi dirinya beserta keluarganya. Entah berapa orang yang dendam pada dia, sehingga menyuruh para sakti itu mengirim serangan peluh padanya. Tri, Mas Tri! Suara lelaki tua itu diiringi ketukan pintu secara perlahan dan bernada. Karena tidak ada jawaban, segera dia mendorong pintu utama dengan sekuat tenaga. Setelah merangsek masuk, tidak ditemuinya sang istri di rumah. Di saat yang bersamaan, dia merasa tubuhnya panas membara. Disusul kemudian terdengar suara-suara bising yang memekakkan telinga.
Semakin lama, suara tersebut menggema di setiap sudut rumah, yang membuat Ki Marto menutup kedua telinga sambil berambur keluar. Sebelum beranjak kembali pulang, dia baru sadar kalau ada yang salah telah terjadi. Para perewangan gaibnya merasa dikhianati, dan Ki Marto yakin sumbernya adalah Nyi Mastri. Tapi Ki Marto belum sadar kalau dari sinilah titik kelemahan ilmu hitam diperlihatkan. Karena pada dasarnya tidak ada satupun makhluk yang hidup abadi. Dipastikan setiap orang berilmu yang menentang hukum alam dan hukum Tuhan, maka akan dibinasakan secara nyata. Mereka yang menganggap dirinya hebat akan menyadari bahwa itu hanyalah setitik debu saja. Ki Marto masih berusaha bangkit dari dampak yang akan menimpa. Tapi dia tetap pada prinsipnya, yakni menutup rapat kebusukan tentangnya, meskipun sampai mati sekalian. Dia ingin, jika memang ajalnya tiba, maka tetap mati membawa karismatik dan mati dianggap sebagai orang baik-baik. Dari prinsip itu, dia pun bertekad memburu dan menghabisi Nyi Mastri. Teror terus menghantui Ki Marto di sepanjang malam. Dia ditagih akan tumbal yang harus diserahkan demi satu perjanjian gaib. Tapi Ki Marto sudah tahu, jika dia tidak bisa menyerahkan tumbal selanjutnya, karena Nyi Mastri sudah dinodai lelaki lain. Ki Marto terus memburu keberadaan Nyi Mastri yang hilang bak di telan bumi. Ajian kesaktian yang dipergunakan belum mampu memberikan petunjuk apapun. Sementara itu, setelah menyerahkan Nyi Mastri pada gurunya yang bernama Ki Siswo, Rawi menyelesaikan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Dia berpamitan untuk memutuskan hubungannya dengan sang pujaan. Dia akan membatalkan pernikahan yang akan segera dilangsungkan. Rawi akan menikahi Nyi Mastri. Jebule kowe sing nggawa bojoku, Siswa. Kemunculan Ki Marto membuat Siswa terhenyak. Ki Marto memandang Nyi Mastri yang membisu, lalu mengarah pada teman seperguruannya penuh amarah. Pantas saja ada aura yang sulit ditembus dalam pencarian Nyi Mastri. Sebelum melakukan pembelaan atas apa yang dilakukan, Ki Siswa sudah diserang terlebih dahulu. Adu kesaktian dua orang mumpuni pun terjadi di pagi itu. Pada akhirnya, Ki Siswa terdesak dan mulai terkena serangan demi serangan yang dilancarkan seterunya. Ki Siswa muntah darah lalu sekarat di sudut rumah. Jeritan anggota keluarga, termasuk Nyi Mastri, tidak membuat Ki Marto menghentikan serangan. Dan setelah menghabisi Ki Siswa, tanpa pandang bulu, dia habisi pula satu persatu keluarganya yang mendekat sambil terisak. Kini, hanya Nyi Mastri yang tersisa. Uripmu wis gak suwe, Marto. Ucap Nyi Mastri disusul tertawa keras. Ki Marto mendekat. Dijambatnya rambut perempuan yang telah menemani hidupnya demi keturunan yang dijadikan tumbal itu. Dengan nafas menderu, Ki Marto meludahi wajah Nyi Mastri beberapa kali. Aku ora bakal mateni kowe, Mastri. Nanging mulai waktu iki, sisa uripmu sangsaya rekoso. Kowe bakal ketun sak lawase, sak keturunanmu.
Kuburane ora bakal dijaraki wong amarga mambu mayit. Ucap Ki Marto sambil melepaskan jembatannya. Sesaat kemudian, dia pun melangkah meninggalkan darah yang berceceran. Aku nampa takdirku, Marto. Aku uga sumpah yen tiba titi wancine keturunan bakal dadi tumbal kaya apa sing wis mbok lakoni. Setelah kejadian itu, Nyi Mastri menjauh dari perkampungan. Rawi yang terus mencarinya tidak mampu menemukan. Dan seperti ucapan Ki Marto yang meninggal dunia dengan membawa nama baik setelah 2 minggu kejadian, kehidupan Nyi Mastri sangatlah menderita. Wajahnya yang diludahi hancur membusuk. Dia pun diusir dari setiap tempat yang disinggahi. Perutnya yang semakin membesar, yang merupakan benih dari Rawi, membuatnya menyempit di hutan belantara. Hingga dia pun berpasrah dan bertekad membesarkan anaknya yang diberi nama Nalum Sari. Ketika Nalum Sari menginjak usia 8 tahun, Nyi Mastri sakit keras. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, dia menceritakan masa lalu yang penuh derita dan menitipkan dendam pada keturunan Ki Marto. Sejak kepergian orang tuanya itu, Nalum Sari masuk ke kampung dan mulai mengarungi kisah hidup yang sebenarnya. Yang membuatnya terheran adalah, setiap kali mengunjungi pusaran Nyi Mastri, dia tidak pernah menemukan letaknya. Yang terasa hanya tercium bau mayat yang sangat menyengat. Hingga saat ini pun tiba, dendam yang disimpan semenjak usianya masih belia dulu telah terbalaskan. Nisipah adalah keturunan terakhir yang dihabisinya. Sebelumnya, hanya janin Nisipah yang mampu diambil sebagai tumbal. Niki ari-arine Kartini. Kedatangan Nyi Sarmi yang tanpa mengetuk pintu membuat Nyi Nalum Sari terinyak dari lamunan. Mungkin Nyi Sarmi sangat bersemangat sehingga tidak mengucap salam seperti biasanya. Setelah kendil berisi ari-ari berpindah tangan, tanpa basa-basi lagi, mereka pun menuju rumah Suntono, tempat di mana Kartika tinggal. Saat tiba di perbatasan desa, mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang gadis kecil yang tidak lain adalah Kartika. Gadis cilik itu menghadang dengan tangan terkepal kuat. Di mata Nyi Sarmi, gadis cilik itu mengeluarkan cahaya kebiruan yang menandakan kalau ada sosok gaib yang melindungi. Nyi Nalum Sari langsung merapal mantra dan mengerahkan seluruh perewangannya. Seketika, angin kencang datang sangat kuat. Tapi tidak satupun yang mampu menyentuh calon tumbalnya. Kartika masih berdiri tegap dengan tatapan matanya yang penuh amarah. Sekian menit kemudian, sekelebat bayangan keluar dari tubuh Kartika. Dan jelas sekali di mata Nyi Sarmi, jika sosok tersebut adalah seorang ratu yang selalu muncul di dalam mimpinya. Sosok ratu tersebut mengibaskan selendang hijau yang dikalungkan, dan bersamaan dengan itu, teriakan menggema terdengar bersautan dari para demit. Semua melesat dan menghilang tersapu angin. Berulang kali Nyi Nalum Sari mengerahkan ilmu kesaktiannya, termasuk memancing dengan ari-ari yang ada di genggaman. Tapi keilmuan itu tidak berfungsi. Seakan raib begitu saja. Sang ratu menyatu kembali ke tubuh Kartika. Sekali hentak, robohlah Nyi Nalum Sari. Pusaran angin membuat tubuhnya masuk ke dalam tanah di mana dia berdiri. Teriakan minta ampun tidak diindahkan, hingga pada akhirnya terkuburlah Nyi Nalum Sari.
Ki Sarmi sendiri bersimpuh berderai air mata. Dia meminta ampunan sambil berjanji akan menyelesaikan sisa umur dengan pertaubatan dan mengisi dengan kebaikan. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane Anda kersane